Setiap pagi mertuaku menyuruhku menyiapkan 2 bekal, padahal suamiku hanya membawa 1. Aku baru curiga saat menemukan bekal kedua selalu hilang sebelum siang, lalu mengikuti suamiku diam-diam dan melihat ia menyerahkannya kepada seseorang yang selama ini dilarang keras masuk ke rumah kami. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja pagi itu? Suara gemericik minyak goreng di wajan dan aroma tumis bawang merah memenuhi dapur kecilku. Udara dingin masih menyelimuti rumah sederhana yang aku tempati bersama suamiku, Mas Yoga, dan ibu mertuaku, Ibu Salmah. Seperti biasa, sebelum matahari benar-benar terbit, Ibu Salmah sudah berdiri di sampingku dengan tatapan matanya yang teduh namun menyimpan misteri. Beliau menyerahkan 2 wadah bekal plastik berwarna biru. Katanya, aku harus mengisinya sampai penuh dengan lauk pauk yang sama persis. Awalnya aku tidak pernah bertanya. Sebagai menantu yang baru 1 tahun menikah dan menumpang hidup di rumah mertua, aku berusaha menjalankan tugas dengan sebaik mungkin demi menjaga kedamaian. Namun, kejanggalan demi kejanggalan mulai mengusik benakku. Mas Yoga selalu berangkat kerja menggunakan sepeda motor tua, hanya membawa 1 kotak bekal di dalam tas kerjanya. Lantas, untuk siapa 1 kotak bekal lainnya yang selalu diletakkan Ibu Salmah di atas meja makan luar? Setiap kali jam menunjukkan pukul 9 pagi, kotak bekal kedua itu selalu sudah lenyap tanpa jejak dari meja makan, meninggalkan misteri yang perlahan memicu benih rasa curiga di hatiku. Rasa penasaran yang kian menumpuk membuat kepalaku dipenuhi berbagai spekulasi liar. Hari itu, aku sengaja berpura-pura pamit pergi ke pasar lebih awal. Namun kenyataannya aku bersembunyi di balik rindangnya pohon rambutan milik tetangga samping rumah. Dari balik celah dedaunan, mataku terus tertuju pada pintu depan rumah. Pukul 8:45, sebuah bayangan terlihat mendekati meja makan luar. Jantungku berdegup kencang ketika melihat sosok Mas Yoga, yang seharusnya sudah berada di kantornya sejak setengah jam lalu, berjalan berjinjit mengambil kotak bekal kedua itu, lalu memasukkannya ke dalam tas selempang hitam yang tersembunyi. Dengan tangan gemetar dan napas tertahan, aku mengikutinya dari jarak aman menggunakan jasa ojek online. Langkah motor Mas Yoga membelah ganggang sempit permukiman padat hingga berhenti di sebuah gubuk kayu yang tampak hampir roboh di pinggir rel kereta api. Mataku membelalak lebar saat Mas Yoga melangkah masuk dan menyerahkan kotak bekal itu kepada seorang pria parubaya bertubuh kurus dengan pakaian lusuh. Pria itu adalah Pak Seno, mantan narapidana sekaligus sosok yang selama ini dilarang keras oleh Ibu Salmah untuk sekadar menginjakan kaki di pekarangan rumah kami. Langkahku tertahan tepat di balik tembok tua yang rapuh. Dadaku bergemuruh hebat, menahan gabungan antara rasa terkejut, marah, dan bingung yang menyatu menjadi satu beban berat. Dari balik celah pintu gubuk yang sedikit terbuka, aku menyaksikan pemandangan yang membuat mataku memanas. Mas Yoga duduk bersabda di atas lantai semen yang retak, menyerahkan wadah bekal itu dengan kedua tangannya dengan sikap yang penuh rasa hormat. Pak Seno menerima kotak makanan tersebut dengan jemari yang bergetar. Wajahnya yang keriput dan penuh guratan penderitaan tampak berkaca-kaca saat membuka tutup plastik biru itu. Tanpa mengucap banyak kata, pria tua itu mulai menyuapkan nasi dengan tergesa-gesa, seolah-olah ia belum menyentuh makanan lezat selama berminggu-minggu. Yang membuat hatiku semakin teriris adalah sikap Mas Yoga. Suamiku yang biasanya hemat bicara itu justru merangkul bahu Pak Seno yang kurus, menepuknya pelan seraya membisikkan kata-kata penguat. Di rumah, Ibu Salmah selalu mewanti-wanti dengan nada tegas bahwa Pak Seno adalah masa lalu kelam yang sudah merusak keluarga dan tidak boleh diingat lagi, apalagi disapa. Namun, mengapa anak kandungnya sendiri justru merawat pria itu secara sembunyi-sembunyi di tempat terpencil ini? Rasa penasaran yang membakar membuatku melupakan keputusanku untuk bersembunyi. Langkah kakiku menyenggol kaleng bekas di atas tanah, memicu suara nyaring yang membuat Mas Yoga dan Pak Seno seketika menoleh ke arah luar dengan raut wajah panik. Mas Yoga terperanjat, matanya membelalak lebar melihat keberadaanku di ambang pintu gubuk. Keheningan mencengangkan seketika melingkupi ruangan sempit berkabut debu itu. Tanpa berkata apa-apa, aku berbalik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan rel kereta api dengan air mata yang mulai menetes basah di pipi. Mas Yoga mengejarku,
memanggil namaku berulang kali hingga langkah kakinya berhasil menyamai langkahku di ujung gang. Dengan napas terengah-engah, ia memegang kedua bahuku, memohon agar aku mendengarkan penjelasannya sebelum mengambil kesimpulan sendiri. Di sebuah bangku taman yang sepi, Mas Yoga akhirnya membuka suara dengan getaran emosi yang ditahannya sejak lama. Ia mengungkapkan rahasia besar yang tersimpan puluhan tahun. Pak Seno sebenarnya bukanlah orang asing atau musuh keluarga, melainkan ayah kandungnya sendiri. Dulu, Pak Seno terjerat kasus hukum dan masuk penjara bukan karena kejahatan berniat buruk, melainkan karena berkorban menanggung kesalahan orang lain demi menyelamatkan biaya pengobatan Mas Yoga saat masih balita. Ibu Salmah yang terlanjur sakit hati dan malu pada pandangan tetangga, keberanian untuk jujur dan terbuka kepada pasangan adalah kunci utama untuk meruntuhkan kesalahpahaman serta membagi beban hidup agar tidak terasa terlalu berat ditanggung sendirian. Malam harinya, suasana rumah terasa sangat mencekam dan dingin. Di meja makan, Ibu Salmah memperhatikan gerak-geriku yang lelah dan berjarak, sementara Mas Yoga hanya menunduk menyantap makan malamnya tanpa bersuara. Aku tak lagi sanggup memendam rasa penasaran yang menghimpit dada. Ketika Ibu Salmah hendak membereskan piring, aku akhirnya memberanikan diri membuka suara dengan pelan namun tegas. "Ibu, sebenarnya siapa Pak Seno bagi keluarga kita? Dan kenapa setiap pagi ibu menyuruhku menyiapkan 2 bekal?" Denting sendok yang jatuh ke lantai terdengar nyaring. Ibu Salmah seketika membeku. Matanya memancarkan rasa kaget luar biasa sebelum berubah menjadi tatapan amarah yang dingin. Suasana dapur mendadak hening menakutkan. "Siapa yang mengajarimu menyebut nama itu di rumah ini? Kirana?" Suara Ibu Salmah meninggi dengan napas memburu. Mas Yoga langsung berdiri mencoba menenangkan ibunya. Namun Ibu Salmah menepisnya kasar. Beliau menatapku tajam dengan mata yang mulai berkaca-kaca oleh emosi lama yang mendalam. Pria itu adalah pengkhianat. Dia meninggalkan kami saat Yoga masih kecil demi wanita lain dan membiarkan kami kelaparan hingga terjerat utang. "Jangan pernah sebut nama itu lagi jika kamu masih menganggapku sebagai mertuamu," jerit Ibu Salmah dengan dada naik turun menahan kepedihan yang menyayat. Pernyataan keras Ibu Salmah malam itu membuat ruangan hening seketika, namun di balik amarahnya, ada kejanggalan yang makin memicu rasa curigaku. Jika Pak Seno adalah mantan suami yang sangat dibenci karena telah menelantarkan keluarga, mengapa Ibu Salmah sendiri yang selalu menyuruhku memasak bekal kedua setiap pagi? Aku menatap Mas Yoga, memintanya jujur melalui sorot mataku. Mas Yoga akhirnya menggenggam tanganku dan mengajakku bicara di kamar terpisah, jauh dari jangkauan pendengaran ibunya yang sedang ditenangkan. Dengan suara berbisik dan mata memerah, Mas Yoga membuka fakta yang selama ini terkunci rapat. "Ibu sebenarnya tahu kalau bekal itu untuk Bapak Kirana." Aku terhenyak mendengar pengakuan suamiku. Mas Yoga menceritakan bahwa beberapa tahun lalu, Pak Seno memang mendekam di penjara, tapi bukan karena meninggalkan keluarga demi wanita lain seperti yang dipercayai semua orang. Pak Seno sebenarnya mengambil alih hukuman atas kesalahan besar yang dilakukan oleh almarhum kakak kandung Ibu Salmah, demi menyelamatkan nama baik keluarga besar. Namun karena rasa malu dan salah paham yang bertumpuk, Ibu Salmah terlanjur mengunci hatinya dan pura-pura membenci, padahal di dasar hatinya yang paling dalam, rasa peduli dan bersalah itu masih tersisa dalam bentuk 2 kotak bekal saban pagi. Pengakuan Mas Yoga membuat dadaku terasa sesak oleh rasa haru yang membuncah. Ternyata di balik sikap dingin dan amarah Ibu Salmah selama ini, tersimpan sebuah pengorbanan luar biasa serta penderitaan batin yang amat dalam. Beliau tidak pernah benar-benar membenci Pak Seno, melainkan merasa sangat bersalah dan gengsi untuk mengakui keberadaan mantan suaminya yang telah mengorbankan masa depannya demi keluarga ini. Setiap pagi, jemari keriput Ibu Salmah yang menyiapkan 2 kotak bekal adalah bentuk kasih sayang samar yang tak sanggup beliau sampaikan lewat kata-kata. Esok harinya, aku memutuskan untuk mengambil tindakan tanpa sepengetahuan Ibu Salmah. Aku mendatangi kembali gubuk tua di pinggir rel kereta api itu seorang diri, membawa makanan hangat dan beberapa pakaian layak untuk Pak Seno. Pria tua itu terkejut melihat kedatanganku. Matanya berkaca-kaca menatapku dengan tatapan penuh rasa takut sekaligus hormat. "Enduk, maafkan saya jika kehadiran saya sudah merusak ketenangan rumah tangga kalian," bisiknya parau seraya menundukkan kepala. Aku mendekat, meraih tangannya yang kasar dan gemetar, lalu tersenyum tulus.
Bapak tidak merusak apapun. Justru saya yang datang ke sini untuk membawa Bapak pulang ke rumah yang seharusnya menjadi milik Bapak. Ucapku mantap, Pak Seno menggelengkan kepalanya cepat dengan raut wajah ketakutan yang sangat jelas. Jangan. Enduk. Salmah sangat membenciku. Aku tidak ingin melihatnya semakin menderita dan marah karena melihat wajah penjahat ini lagi. Ujarnya dengan suara yang bergetar menahan kesedihan yang sudah tertanam belasan tahun. Aku berlutut di hadapannya, mencoba meyakinkan pria tua yang sudah mengorbankan separuh hidupnya demi orang lain ini. Ibu tidak membenci Bapak. Bekal yang Bapak makan setiap hari itu adalah masakan yang diminta langsung oleh Ibu agar saya buatkan. Ibu peduli pada Bapak. Hanya saja hatinya tertutup oleh rasa gengsi dan luka masa lalu. Jelasku lembut. Mata Pak Seno membelalak. Air matanya akhirnya menetes menembus pipinya yang tirus. Sementara itu di rumah, Ibu Salmah menatap meja makan luar yang kosong. Biasanya pukul 9 pagi bekal itu sudah hilang. Namun hari ini kotak bekal tersebut masih tergeletak utuh karena aku sengaja menahannya. Ibu Salmah berjalan bolak-balik di ruang tamu dengan raut gelisah yang tak bisa disembunyikan. Rasa cemas dan ketakutan kehilangan jejak Pak Seno perlahan merayapi pikirannya, menyadarkan dirinya sendiri betapa besarnya rasa ketergantungan dan kepedulian yang selama ini berusaha ia sembunyikan rapat-rapat di balik topeng amarah. Kegelisahan Ibu Salmah mencapai puncaknya ketika jam dinding menunjukkan pukul 11 siang dan kotak bekal kedua masih belum tersentuh di meja makan. Beliau berjalan keluar rumah, menatap ke arah jalanan sepi dengan napas terengah-engah dan raut wajah yang memancarkan kepanikan luar biasa. Pada saat itulah, sebuah mobil taksi berhenti tepat di depan pekarangan rumah kami. Mas Yoga keluar terlebih dahulu, disusul olehku yang menuntun Pak Seno perlahan-lahan. Langkah kaki Pak Seno terhenti kaku saat tatapan matanya bertemu langsung dengan mata Ibu Salmah setelah belasan tahun berpisah. Ibu Salmah membeku di teras, matanya membelalak lebar, dan dadanya naik turun menahan emosi yang bercampur aduk antara amarah, terkejut, dan rasa rindu yang tertahan. Untuk apa kamu membawa pria ini kembali ke rumahku, Yoga? Teriak Ibu Salmah dengan suara bergetar, meski air mata sudah mulai menetes mengaliri pipinya. Aku maju satu langkah, berdiri melindunginya dengan penuh ketenangan. Ibu, bekal ini tidak pernah hilang dicuri. Mas Yoga selalu memberikannya pada Bapak atas perintah bersirat dari Ibu sendiri setiap pagi. Sudah waktunya kita menghentikan sandiwara yang menyiksa hati ini. Bu, ucapku tegas namun penuh kelembutan. Suasana di halaman rumah seketika menjadi sangat hening. Hanya terdengar deru angin tipis yang menerpa dedaunan pohon rambutan. Ibu Salmah berdiri mematung di atas teras. Matanya bergetar hebat menatap Pak Seno yang menunduk dalam-dalam dengan tubuh gemetar. Pria tua itu tak berani menatap langsung mata wanita yang pernah menjadi pendamping hidupnya. Jeritan amarah Ibu Salmah yang semula membumbung tinggi perlahan meluruh, berganti menjadi hembusan napas berat yang syarat akan penderitaan batin. Mas Yoga melangkah mendekati ibunya, lalu berlutut perlahan sambil menggenggam kedua tangan tua yang mulai keriput itu. Ibu, sampai kapan kita harus berpura-pura membenci? Mas sudah tahu semuanya. Bapak mengorbankan dirinya masuk penjara demi melindungi Om Aris dan keluarga kita dari ancaman hutang dan bahaya hukum. Bapak bukan pengkhianat. Bu, Bapak adalah penyelamat kita. Bisik Mas Yoga dengan suara serak menahan tangis. Air mata Ibu Salmah yang sejak tadi ditahan akhirnya tumpah tak terbendung. Pertahanan diri yang dibangunnya rapat-rapat selama belasan tahun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Beliau memegangi dadanya yang terasa sesak, menatap Pak Seno dengan tatapan yang kini dipenuhi rasa penyesalan mendalam. Pak Seno mengangkat kepalanya perlahan, melangkah 2 tindak mendekat meski kakinya terasa amat berat. Salmah, maafkan aku. Aku tidak pernah berniat merusak hidupmu dan Yoga. Aku hanya ingin memastikan kalian berdua hidup layak, walau dari jauh, ucap Pak Seno parau. Suasana haru menyeruak hebat di udara. Rasa benci yang dipelihara lewat gengsi kini perlahan terkelupas, memperlihatkan kebenaran pahit yang merindukan kedamaian dan pengampunan. Aku memegang jemari Mas Yoga dengan erat, menyadari bahwa ketegangan ini adalah benteng terakhir sebelum dinding perpisahan keluarga ini akhirnya runtuh sepenuhnya. Matahari mulai bergerak melintasi puncak kepala, namun tak ada satupun dari kami yang bergeming dari halaman rumah.
Ibu Salmah perlahan melangkah turun dari teras. Setiap pijakan kakinya terasa begitu berat menanggung beban penyesalan belasan tahun. Beliau berhenti tepat di hadapan Pak Seno, menatap wajah pria tua yang kini dihiasi kerutan dalam dan rambut yang memutih sempurna. "Kenapa kamu melakukan hal segila itu, Seno? Kenapa kamu biarkan aku membencimu dan menganggapmu manusia paling jahat di dunia ini?" Bisik Ibu Salmah dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh isak tangis. Pak Seno tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh keikhlasan yang teramat menyayat hati. "Karena jika kamu tahu yang sebenarnya, kamu pasti akan melarangku pergi dan membela Aris. Aku hanya ingin keluarga kecil kita tetap aman. Salmah, lebih baik aku yang dibenci, asal kamu dan Yoga bisa hidup tenang tanpa diburu ketakutan," jawab Pak Seno lembut, suara yang dulu sangat dirindukan Ibu Salmah. Kata-kata sederhana itu menjadi pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa gengsi di hati Ibu Salmah. Tanpa peduli lagi pada rasa malu, Ibu Salmah menggenggam jemari kasar Pak Seno yang bergetar. Tangisnya pecah seketika di atas pundak pria yang selama ini beliau doakan secara diam-diam melalui 2 kotak bekal di setiap pagi. Mas Yoga merangkul kedua orang tuanya dengan erat, meluapkan kerinduan seorang anak yang akhirnya melihat benteng kepalsuan di rumahnya hancur. Aku berdiri mengusap air mata haru yang menetes di pipiku, menyaksikan sebuah ikatan keluarga yang sempat terputus oleh takdir pahit kini perlahan menyatu kembali di bawah naungan kasih sayang dan pengampunan yang tulus. Suasana haru di halaman rumah perlahan mencair ketika aku memegang lembut lengan Ibu Salmah dan menuntun mereka bertiga untuk masuk ke dalam rumah. Langkah Pak Seno terhenti tepat di ambang pintu utama. Matanya berkaca-kaca menatap ruangan yang sudah belasan tahun tak pernah ia injak. Rasa canggung dan tidak pantas masih sangat tebal menyelimuti hatinya. Namun Mas Yoga dengan sigap merangkul pundak ayahnya dan memintanya duduk di kursi tamu. Aku langsung bergegas ke dapur untuk mengambilkan segelas air hangat dan menyajikan kembali 2 kotak bekal biru yang pagi tadi belum sempat tersentuh. Saat wadah plastik itu diletakkan di atas meja, Ibu Salmah menatap tempat makanan tersebut dengan helaan napas panjang yang syarat akan kehangatan baru. Beliau mengambil salah satu wadah, memeluknya sebentar, lalu menyodorkannya sendiri ke hadapan Pak Seno dengan tangan yang masih bergetar pelan. "Makanlah, Seno. Masakan ini selalu kubuat untukmu setiap pagi, walau mulutku dulu selalu membantah rasa peduliku sendiri," ucap Ibu Salmah dengan senyuman tulus yang sangat menyejukkan. Pak Seno menerima wadah itu dengan rasa haru yang meluap-luap, menatap isi bekal sederhana yang disiapkan dengan penuh kasih sayang tersembunyi. Untuk pertama kalinya setelah belasan tahun berlalu, keluarga kecil ini akhirnya bisa berada di bawah satu atap yang sama tanpa ada rasa takut, rasa bersalah, ataupun kebencian yang menutupi kebenaran. Beberapa minggu berlalu sejak hari bersejarah itu, kehidupan di rumah kami mengalami perubahan yang sangat besar dan penuh keberkahan. Gubuk reot di pinggir rel kereta api kini tinggal kenangan, karena Pak Seno telah sepenuhnya tinggal bersama kami di rumah sederhana ini. Kehadiran beliau memberikan warna dan kehangatan baru yang tak pernah kurasakan sejak awal menikah dengan Mas Yoga. Pagi hari yang dulunya terasa dingin dan penuh misteri, kini berganti menjadi momen penuh tawa dan canda. Tidak ada lagi ritual menyembunyikan kotak bekal kedua di atas meja luar sebelum jam 9 pagi, sebab kini kami selalu duduk bersama di meja makan menikmati sarapan pagi sebagai sebuah keluarga yang utuh. Mas Yoga tampak jauh lebih bersemangat dan tenang saat berangkat kerja, seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Ibu Salmah pun tak lagi murung atau mudah tersulut emosi. Wajahnya kini selalu dipenuhi ketenangan dan rasa syukur yang memancar. Aku menyaksikan bagaimana Pak Seno dengan telaten membantu merawat tanaman di pekarangan rumah dan memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak dengan jemarinya yang cekatan. Kejujuran dan keberanian untuk membuka rahasia masa lalu telah membukakan pintu rezeki serta kebahagiaan yang tak terhitung nilainya bagi kami semua. Keberanian untuk menghadapi serta menyelesaikan konflik masa lalu akan mendatangkan kedamaian batin dan mempermudah jalannya kebahagiaan serta rezeki di dalam kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan keluarga kami semakin terasa lengkap dan melimpah ketika beberapa bulan kemudian aku dinyatakan positif hamil oleh dokter. Kabar gembira itu disambut dengan isak tangis bahagia serta rasa syukur yang membuncah dari Mas Yoga, Ibu Salmah, dan Pak Seno. Pak Seno bahkan meneteskan air mata harunya seraya berlutut mengucap syukur. Merasa sangat beruntung masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan dan menyambut kehadiran cucu pertamanya.
Rumah sederhana kami kini tak pernah sepi dari doa-doa kebaikan dan kehangatan. Pak Seno dan Ibu Salmah saling bahu-membahu membantu mempersiapkan segala kebutuhan untuk calon bayi kami, menunjukkan harmoni hubungan yang dulunya terasa mustahil untuk diwujudkan. Kebencian, dendam, serta kesalahpahaman belasan tahun benar-benar telah meluap dan tergantikan oleh ikatan kekeluargaan yang semakin kokoh. Aku merenungkan kembali perjalanan panjang yang telah kami lalui bersama. Dimulai dari rasa curiga terhadap 2 kotak bekal misterius yang selalu hilang saban pagi, hingga keberanian untuk mengikuti langkah suamiku secara diam-diam menuju gubuk tua itu. Jika saat itu aku memilih untuk diam atau termakan oleh prasangka buruk, mungkin keluarga ini masih terjebak dalam kepalsuan dan penderitaan batin yang tak kunjung usai. Setiap ujian hidup selalu membawa hikmah besar jika dihadapi dengan kepala dingin dan hati yang penuh kasih. Kini, setiap pagi di dapur sederhana ini, aroma tumis masakan dan tawa hangat selalu menyapa hariku. 2 kotak bekal plastik berwarna biru itu masih tersimpan rapi di atas rak piring, bukan lagi sebagai simbol rahasia atau rasa bersalah yang tersembunyi, melainkan sebagai saksi bisu atas perjuangan, pengorbanan, dan indahnya sebuah pengampunan di dalam keluarga. Aku memandang ke arah teras rumah, melihat Pak Seno dan Ibu Salmah sedang duduk bersama menikmati teh hangat sambil tersenyum menatap usia senja mereka yang kini dipenuhi kedamaian. Di sampingku, Mas Yoga menggenggam tanganku dengan erat, menyalurkan rasa terima kasih yang mendalam atas keberanianku membongkar rahasia besar ini demi keutuhan keluarga kami. Rahasia yang dulunya menjadi beban menyiksa, kini telah berubah menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kami semua untuk terus melangkah ke depan dengan penuh harapan dan kasih sayang. Pesan moral, jangan pernah takut untuk mencari kebenaran dan memperbaiki hubungan yang retak, karena di balik pengampunan dan ketulusan hati, selalu ada akhir bahagia yang telah disiapkan Tuhan untuk mereka yang mau berjuang demi kebaikan. Refleksi renungan hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa apa yang terlihat di permukaan seringkali menyimpan kedalaman cerita yang tak kita duga. Kebencian yang ditunjukkan seseorang kadang hanyalah benteng perlindungan dari rasa sakit, kesalahan, atau pengorbanan besar yang tak sanggup diungkapkan dengan kata-kata. Jangan cepat menghakimi keadaan hanya dari prasangka luar, tetapi carilah kebenaran dengan kelembutan hati dan ketulusan. Ketika kita berani menurunkan gengsi demi sebuah pengampunan, disitulah kedamaian dan kebahagiaan yang sejati akan kembali merajut kehidupan kita. Jika teman-teman menyukai cerita kehidupan yang penuh makna dan pembelajaran moral seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tuliskan pandangan kalian di kolom komentar, serta tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati berikutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir.